Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cendrawasih Program S2 Magister Ilmu Ekonomi menggelar pengukuhan mahasiswa Magister Ilmu Ekonomi Uncen tahun anggaran 2021-2022 yang digelar secara tertutup dan terbatas dengan penerapan protokol kesehatan. Pengukuhan mahasiswa Magister Ilmu Ekonomi ini merupakan angkatan ke-25 sejak tahun 2013 lalu. Fakultas Ekonomi dan Bisnis mulai berjalan di Kabupaten Mimika. Dikatakan Ketua Program Magister Ilmu Ekonomi Universitas Cendrawasih, Ari Molet, dalam penerapannya Fakultas Ekonomi dan Bisnis lebih mengutamakan pada proses output SDM yang dihasilkan, serta penyelesaian studi melalui jalur tesis yang masih dilakukan secara daring karena masih dalam situasi pandemi COVID-19. Lanjutnya, selepas menggelar pengukuhan dan dinyatakan lulus dari program studi, tanggal 24 Februari mendatang juga akan digelar yudisium dan wisuda bagi mahasiswa Magister Ilmu Ekonomi di Mimika. Ditambahkan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Cendrawasih, Mesaklek, untuk ke depan Universitas Cendrawasih juga akan dibuka sebagai universitas negeri pertama di Kabupaten Mimika. Hal ini dikatakannya telah disampaikan oleh Bupati Mimika melalui Sekda Mimika dan telah disepakati oleh Rektor Universitas Cendrawasih di Jayapura. Ini termasuk angkatan 25 ya, program Magister Ekonomi Uncen, dan sebenarnya kita sudah melakukan program S2 di Kabupaten Mimika ini cukup lama ya, jadi dari tahun 2013 kalau tidak salah. Seperti yang saya katakan tadi bahwa kita lebih kepada proses daripada output. Nah, di dalam proses itu kita akan banyak berbicara mengenai bagaimana proses pembelajaran teorinya, khususnya ekonomi ya, ekonomi bangunan, dan juga yang terakhir itu kaitannya dengan penyelesaian studi melalui jalur tesis. Ya, nah inilah yang agak sedikit terkendala mereka, karena ya kita ketahui bahwa kita masih pada pandemi COVID ya, 19, makanya perkuliahan selama ini dilakukan dengan Zoom. Nah, tetapi untuk tesis kita konsultasinya melalui Zoom online dan ya karena ini jumlahnya banyak, kalau kita pakai Zoom agak sedikit lama, makanya kita datang ke sini dan uji tatap muka dengan mereka. Tapi dengan menetapkan prokes yang begitu ketat. Nah, biasa kalau dalam ujian tesis mahasiswa bisa masuk di ruangan, kali ini kita tidak. Jadi hanya mahasiswa yang diuji dan juga dosen itu saja, sehingga kita mengurangi penyebaran COVID-19. Habis ini kita akan melakukan yudisium tanggal 24. Ya, walaupun mereka sudah ditetapkan lulus di prodi, mereka harus masuk lagi untuk ikut di yudisium di fakultas tanggal 24. Nah, atas dasar SK dari dekan itulah maka mereka dapat dilanjutkan untuk ikut wisuda. Nah, dengan ikut wisuda itu mereka sah bisa menggunakan gelar MSI mereka itu, ya. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada masyarakat yang di Kabupaten Mimika yang telah memberikan Kabupaten Mimika yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk membuka kelas di sini, dan kita ada buka kelas baru lagi ya. Kalau siapa yang mau ikut ya silahkan. Prosesnya masih melalui program proses belajar yang sifatnya online. Kami sekarang di kampus itu ini program sebenarnya diwajibkan oleh lembaga bahwa selain kampus utama itu perlu ada kampus-kampus di luar kampus utama. Dan kemarin sudah komunikasi, sudah lobby dengan Bupati melalui Pak Sekda. Dan responnya luar biasa bahwa pemerintah sudah siapkan tanah atau lokasi, bahkan dana. Untuk tahun ini juga sudah ada reaksi untuk dibangun kampus. Kalau pemerintah sudah siapkan itu, intinya bahwa kami dari kampus, Pak Rektor juga sudah sangat mendukung sekali untuk proses ini, dan kami berharap bahwa mungkin tindak lanjut dari pemerintah daerah, Pak Bupati, supaya ini merupakan bakal untuk persiapan kalau ke depan kabupaten ini menjadi ibu kota provinsi, itu berarti sudah tidak susah lagi. Semua infrastruktur yang sudah disiapkan itu sudah ada.
dan termasuk perguruan tinggi. Selama ini ya memang ada perguruan tinggi, tapi yang ada ini perguruan tinggi swasta. Kita harap kalau ada provinsi berarti sudah ada perguruan tinggi, berarti lengkap. Nah itu yang kita harapkan Pak Bupati dengan para pejabat di sini, kita harap mereka mendukung ini supaya kalau bisa ya tahun ini kita sudah ada penerimaan mahasiswa, karena kita sebelum gedung kampus itu jadi ya mungkin kita kuliah disewa di manakah, kita kuliah sambil jalan. Nah itu yang kita harapkan ke depan dulu, karena perkembangan Timika ini dia berkembang terus ke atas, dia tidak ini. Dan penduduk juga semakin meningkat, minat mahasiswa juga sudah semakin meningkat sekali, harus ada kampus negeri di sini. Tim Liputan Papua MCTV.